Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Dharma yang berbahagia, kita telah melakukan pembacaan parita dan juga bermeditasi. Dan di kesempatan yang sangat baik ini, kita juga akan belajar bersama mendengarkan Dharma yang hari ini akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Budianto dengan tema investasi dalam Buddhisme. Kepada Upasaka Pandita Budianto, kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Agnes. Selamat pagi, rekan-rekan sedharma semua yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi. Terimalah salam dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada pagi hari ini sungguh beruntung bagi kita semua yang bisa hadir dan mengikuti puja bakti online, juga yang mengikuti secara offline di Budayana Buddhist Center Bali. Jadi sungguh berbahagia ya pada pagi hari ini kita bisa berbuat satu karma baik. Pada pagi hari ini seperti tadi sudah disampaikan, sharing yang akan saya berikan adalah tentang investasi di dalam ajaran Buddha. Suara saya cukup jelas ya? Jelas. Ya. Saya bagikan slide presentasinya ya sebentar. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, ya. Ya, ini judulnya investasi di dalam Buddhisme ya, di dalam ajaran Buddha. Nah, ini gambarnya saya ambil gambar Bitcoin ya, kalau teman-teman tahu ya, Bitcoin itu saat ini ya, terutama di era abad 21 ini ya, adalah investasi yang digemari oleh kalangan milenial, anak-anak muda ya. Karena anak-anak muda itu ya memang senang ya hal-hal yang berbau teknologi ya, dan digital seperti ini. Jadi ini hanyalah saya gunakan sebagai simbol ya. Bitcoin itu adalah suatu investasi ya, mata uang digital. Oke, slide berikutnya. Kita berbicara mengenai investasi di dalam ajaran Buddha, ya nanti kita akan bahas ya. Pertama-tama saya bicarakan dulu investasi secara duniawi ya, secara umum seperti apa. Baru nanti kita bahas lebih lanjut investasi secara Buddhisme di dalam ajaran Buddha. Jadi kalau investasi, menurut para ahli ya, para pakar itu, mereka katakan investasi itu adalah pengeluaran ya, pengeluaran yang dilakukan saat ini, ya, bentuknya biasanya dalam bentuk uang ya, yang diinvestasikan untuk membeli aktiva atau aset ya, aset yang berbentuk. Aktiva real ini aset yang berbentuk. Bentuknya bisa tanah, bisa properti ya, bisa mobil, atau apapun bentuknya ya. Dan tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan hasil yang besar di kemudian hari ya. Jadi mendapatkan penghasilan dari apa yang sudah diinvestasikan. Itu tujuannya sebenarnya investasi. Meskipun di zaman sekarang banyak orang mengatakan bahwa investasi properti, investasi membeli mobil itu sebenarnya bukan investasi, demikian katanya. Karena kita membeli properti ya, membeli mobil itu kadang-kadang nilainya bisa turun juga ya. Jadi makna investasi saat sekarang ini bisa jadi memudar. Sebenarnya adalah investasi ini tujuannya adalah kita membeli sesuatu aset yang sifatnya kemudian akan naik. Misalnya ya, kita membeli tanah, membeli rumah misalnya ya, atau membeli sawah misalnya. Dengan harapan suatu hari apa yang kita beli ini nilainya bisa naik ya, bisa berkembang pesat. Misalnya tanah harganya sekarang 100 juta per are misalnya. Nanti berapa puluh tahun lagi ya, mungkin berapa tahun lagi naik harganya menjadi 200, 300, 400 juta dan seterusnya. Itu harapannya ya.
jenis-jenis investasi. Secara duniawi kita mengenal macam-macam investasi ya. Teman-teman, saya rasa juga banyak yang sudah mengetahui, ya mungkin orang tua kita ya biasanya sudah melakukan investasi ya. Investasi yang mereka lakukan misalnya dengan membeli emas misalnya ya. Jadi orang tua kita sendiri sebenarnya sudah melakukan investasi dengan membeli emas. Dan harapannya adalah nanti di kemudian hari dia membutuhkan biaya, mereka bisa jual emas tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Ya, itu contohnya. Atau misalnya deposito ya. Kita ketika memiliki uang, kita bisa depositokan uang kita. Dengan harapan suatu saat uang kita bisa terus bertambah ya dari hasil bunga deposito yang kita dapat. Ya, biasanya misalnya deposito saat ini kurang lebih misalnya 0,5% per bulan ya bunganya. Jadi kalau kita masukkan uang ya misalnya 100 juta, misalnya kalau kita punya uang 100 juta, setiap bulan kita bisa mendapatkan berapa itu? 500.000 ya dari bunga banknya, bunga depositonya. Ya, misalnya seperti itu contoh ya. Jadi dengan harapan suatu hari kita bisa dari bunga deposito aja cukup untuk membiayai kehidupan kita. Ya, dengan cara banyak mengumpulkan uang untuk deposito. Lalu mengenai saham juga ya, sebagian dari kita mungkin juga sudah mengenal tentang saham ini, di mana orang-orang berinvestasi di saham tujuannya adalah mengharapkan kenaikan nilai ya, gain di masa depan ya. Misalnya dia membeli saham-saham perusahaan besar ya, yang ada di Bursa Efek Indonesia, saham misalnya saham Indosat ya, saham Telkom, saham Unilever, ya banyak macam ya saham-saham perusahaan-perusahaan itu kita beli dengan harapan suatu hari kalau naik harganya kita bisa jual kembali. Ya, kalau namanya investasi itu bukan trading ya, beda dengan trading. Kalau trading itu kita membeli saham jangka pendek ya. Nah, kalau investasi ini kita membeli saham untuk disimpan simpan dalam waktu yang lama sehingga suatu hari ketika harganya naik kita bisa ketika membutuhkan uang kita bisa menjual saham itu. Lalu juga investasi di properti ya, tanah, bangunan, ya itu juga bisa kita lakukan kalau kita memiliki uang yang cukup besar ya, karena properti itu kan mahal ya, biayanya besar. Dengan harapan juga suatu hari nilai propertinya ya atau nilai rumahnya, nilai apartemennya itu bisa naik ya. Itu harapannya. Lalu ada reksadana juga, ini bisa digunakan juga sebagai investasi ya. Nah, mari kita lihat ya. Ini kita melihat gaya hidup orang-orang ya, anak-anak milenial zaman sekarang. Kalau menurut survei katanya anak milenial ya saat ini memiliki gaya hidup yang sangat konsumtif ya. Mereka cenderung tidak tertarik dengan investasi. Jadi kalau mereka bekerja, punya penghasilan, punya gaji, mereka kebanyakan menghabiskan uangnya untuk kebutuhan konsumtif. Nah, di sini contohnya ya di gambar kita lihat mereka mengikuti tren ya, ingin mengganti HP ya, gadget, smartphone dengan yang terbaru ya. Nah, ini adalah gaya hidup konsumtif. Padahal smartphone mereka yang lama masih bisa digunakan. Lalu mereka senang jalan-jalan ya, kalau perlu keliling dunia ya, satu dunia dijelajahi ya untuk mengisi hidupnya dengan having fun, jalan-jalan. Nah, ini memang gaya hidup konsumtif ya, zaman now, anak-anak milenial saat ini ya, mengumpulkan uang, uangnya cukup digunakan untuk jalan-jalan ya. Lalu ya untuk nongkrong juga ya di gambar ini ya, kafe ya, nongkrong bersama teman-temannya ya, kita bisa lihat kalau sering-sering dilakukan ya seperti ini lumayan menghabiskan uang yang sudah dimiliki ya. Jadi inilah gaya hidup zaman now ya. Untuk anak-anak milenial mereka lebih tergoda untuk hidup secara konsumtif ya. Ya, memiliki kredit card ya, kartu kredit, mereka bisa hutang ya. Tanpa terasa ternyata hutangnya menumpuk, belum lagi bayar bunga kreditnya. Ya, karena saat ini sangat dimudahkan dengan
ini ya, dengan hidup saat ini ya. Berbelanja ya, misalnya ke mall ya, atau berbelanja online. Sekarang kan sangat mudah ya, shopping melalui online. Ini adalah godaan-godaan ya zaman sekarang, di mana anak-anak milenial sekarang juga mereka mengikuti gaya hidup konsumtif. Mereka lebih tertarik hal ini dibandingkan investasi. Tetapi bukan berarti mereka tidak ada investasi. Nah, untuk investasi kaum milenial saat ini ya, kita lihat mereka mengikuti perkembangan teknologi ya. Mereka lebih senang berinvestasi di fintech ya. Fintech ini financial technology ya. Artinya kalau kita lihat saat ini bank secara fisik, sekarang ada yang namanya bank secara online ya, menggunakan aplikasi. Kita bisa meminjam ya atau berinvestasi di dalam financial technology atau fintech ini. Ya, misalkan anak muda sekarang ya punya aplikasi, mereka berinvestasi di P2P lending ya. P2P lending ini artinya mereka bisa meminjamkan uangnya ya seperti bank sebenarnya ya. Cuman ini tidak melalui bank, mereka meminjamkan uangnya kepada mungkin perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang membutuhkan uang. Nanti mereka akan mendapatkan bunganya, dan bunganya cenderung lebih tinggi daripada bunga di bank ya. Jadi mereka lebih senang berinvestasi di P2P lending. Atau bisa juga mereka memiliki usaha ya. Kalau crowdfunding ini usaha patungan ya. Jadi tapi secara online. Jadi orang ya bisa kolekkan ya patungan uang di crowdfunding ini untuk berbisnis atau usaha ya. Nah, mereka punya usaha, nanti keuntungan usaha ini akan dibagi rata ya, bagi hasil. Jadi crowdfunding ini juga sudah banyak ya, termasuk P2P lending ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung ini. Dan sehingga anak-anak muda sekarang ini banyak berinvestasi di online. Tetapi berinvestasi di online ini bukan tidak ada bahaya ya. Justru di secara online ini banyak sekali bahayanya ya. Banyak sekali penipuan-penipuan secara online, penipuan investasi ya, yang mereka katakan investasi ilegal ya, atau investasi bodong ya. Jadi sebagai contoh ya, saat ini sedang tren ya teknologi, di mana sebelumnya orang-orang itu kalau misalnya bermain trading ya, trading itu artinya mengikuti perdagangan secara online ya, jual beli aset, misalnya saham ya, forex, cryptocurrency ya, koin-koin maupun token-token digital. Saat ini bertebaran banyak sekali jasa-jasa yang menyediakan kita bisa trading ataupun investasi secara online. Dan banyak dari aplikasi-aplikasi tersebut yang ternyata adalah menipu ya, penipuan online. Jadi mereka jual robot-robot, misalnya robot-robot trading, ya mereka katakan bahwa robot-robot trading ini bisa menghasilkan uang setiap bulan ya. Jadi setiap hari mereka bisa trading, mereka tidak perlu trading sendiri, tetapi dibantu oleh robot-robot ini ya. Robot-robot ini yang melakukan pekerjaan trading ya. Nah, jadi diharapkan dari trading ini bisa menghasilkan cuan ya, keuntungan mungkin 10, 20 ya, bahkan 50% setiap bulannya. Wah, bagi anak muda tentu sangat menarik ya, menggoda ya. Siapa yang tidak mau misalnya uangnya dimasukkan 1 juta, nanti tiap bulan dapat misalnya 50%, 500.000 ya, misalnya gitu. Tetapi semakin besar ya bunga yang kita dapat, itu justru semakin berisiko. Dan kebanyakan dari trading online ini mengarah kepada penipuan ya. Pada akhirnya tiba-tiba robotnya sudah tidak berfungsi ya, robotnya shutdown ya. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak muda sekarang sangat yakin mereka bisa kaya secara cepat ya melalui cara-cara seperti ini, tapi pada akhirnya kalau mereka tidak berhati-hati, mereka bisa tertipu. Duitnya habis ya. Biasanya yang trading online ini mereka terutama yang ilegal ya, yang sifatnya menipu itu, mereka menawarkan bunga yang sangat tinggi ya secara tetap. Jadi ketika kita masuk dengan uang kita dalam trading ini, pertama kita masukinnya mungkin tidak banyak ya, mungkin berapa ratus ribu, berapa juta. Setelah kita mendapatkan bunga yang ternyata besar,
wah kita punya nafsu keinginan ya, keserakahan semakin meningkat, kita masukkan lagi uang lebih besar ya. Lalu kita dapatkan bunga yang lebih besar. Nah, demikian seterusnya sampai satu saat ternyata robotnya shutdown ya, hilang dari peredaran. Kita mengalami kerugian, uang kita habis ya. Misalnya seperti itu. Jadi memang saat ini kita memang harus sangat berhati-hati terhadap aplikasi-aplikasi yang online ini ya, karena banyak yang menipu. Selanjutnya kita melihat bagaimana Buddha berbicara mengenai kekayaan. Ya, dikatakan di sini bahwa kekayaan atau hidup berkecukupan merupakan salah satu hal yang diidamkan oleh semua orang. Ya, saya yakin setiap orang dari kita ya, terutama perumah tangga, pasti ingin kaya ya, ingin hidupnya bisa berkecukupan. Itu adalah idaman semua orang. Buddha mengatakan demikian. Ya, Sang Buddha tidak pernah menganggap bahwa kekayaan sebagai sesuatu yang harus dijauhi. Ya, jadi kekayaan itu jangan kita jadikan sebagai musuh ya. Artinya umat Buddha tidak boleh kaya, nggak seperti itu ya. Jadi justru sebaliknya Sang Buddha melihat kekayaan justru dapat dimanfaatkan untuk mencapai kebahagiaan. Ya, apabila kita bisa menggunakan kekayaan itu dengan cara yang tepat. Ya. Kalau misalnya kekayaan yang kita miliki, ya uang yang kita miliki, kita gunakan untuk sesuatu yang buruk, ya misalnya dengan berfoya-foya, dengan berpesta pora, dengan bermabuk-mabukan, dengan konsumsi misalnya alkohol atau obat-obatan, ya atau digunakan untuk menipu orang lain misalnya, itu justru kekayaan yang kita miliki itu menjadi bibit karma buruk buat kita. Nah, justru Sang Buddha ini mengajarkan kepada kita kalau kita memiliki kekayaan, ada bagian-bagian ya dari penghasilan yang kita miliki, kita gunakan di dalam jalan dharma ya, di dalam kebaikan. Sehingga suatu saat nanti kita bisa memperoleh buah atau hasilnya. Ya, kalau kehidupan kita saat ini kita memiliki kekayaan yang cukup, itu artinya di kehidupan kita sebelumnya kita sudah menabung ya, sudah berinvestasi, sudah berdana secara materi sehingga kehidupan kita sekarang ini berkecukupan. Justru saat ini kita sedang memetik buah karma baik kita. Tetapi bila kita tidak menabung, tidak berdana, tidak berinvestasi untuk kehidupan kita mendatang, karma baik ini akan habis ya. Jadi kalau kita memiliki kekayaan, kita harus cerdas ya untuk investasikan kembali di dalam kebaikan, di dalam berdana, perbuatan baik sehari-hari, sehingga suatu hari akan berbuah kembali dalam bentuk kebaikan ya, karma baik, dalam bentuk kekayaan misalnya ya, kesejahteraan ataupun kemakmuran. Jadi kita lihat di sini ada gambar ya, Sang Buddha mengatakan bahwa ada 4 keinginan manusia wajar ya, secara wajar kita ingin memiliki uang, kita ingin hidup kita sehat ya, nah, kita ingin pekerjaan kita bagus, ya karir kita bagus, di tempat kita bekerja, karirnya semakin bagus. Mungkin kalau kita punya usaha, usahanya bisa berjalan lancar, semakin hari semakin berkembang. Dan yang terakhir yang sangat kita inginkan adalah ketika kita meninggal, ya kita bisa terlahir di alam yang bahagia, ya. Di sini digambarkan pintu ke surga, ya, seperti itu. Jadi ini 4 hal yang kita idamkan sebagai manusia biasa. Jadi sangat wajar kalau kita masih mengharapkan hal-hal duniawi seperti ini. Nah, kita lihat lebih lanjut, kita menyadari bahwa usia kita terbatas ya. Usia kita terasa panjang tetapi sebenarnya tidak panjang. Kita lahir ke dunia ini, ya kita mulai lahir di usia muda, kita bermain ya, kita belajar, sekolah ya di masa kecil. Lalu ketika sekolah kita lulus ya, kita kuliah misalnya lulus, kita harus memasuki dunia yang baru ya, dunia bekerja. Kita sudah dewasa dan bekerja untuk menghasilkan uang ya, untuk menghidupi diri kita dan keluarga kita. Dan saat bekerja inilah kita perlu belajar tentang investasi secara duniawi ya, supaya pada waktu kita tua,
kita tidak kesulitan secara finansial. Ya, hal ini pernah saya bahas ya di Dharma Desana yang sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di YouTube ya, bisa dicari. Waktu itu saya bahas tentang bebas finansial di masa pandemi. Ya, situ sudah cukup jelas bagaimana kita bisa efisiensi di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengatur keuangan kita supaya pada waktu pensiun nanti kita tidak jatuh miskin ya, kita tidak menjadi orang yang susah, tidak menjadi orang yang menderita ya, seperti itu secara keuangan. Nah, masa bekerja itu cukup panjang ya. Kalau kita misalnya pensiun di umur 60, kita punya waktu 40 tahun ya, kurang lebih ini ya. Kurang lebih berbeda pada setiap orang. Nah, misalnya kita mau pensiun di umur 60, kita punya waktu 40 tahun untuk mengumpulkan kekayaan. Ya, jadi kita bertumbuh ya, puncaknya mungkin di umur 30-an sampai 40-an ya. Kita sudah memasuki separuh perjalanan dari kehidupan kita ya. Jadi kalau misalnya kita umur kita hanya sampai 80, berarti di 40 ini kita sudah mencapai puncak ya. Puncak separuh kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus banyak mengumpulkan kekayaan ya secara duniawi, kita mengumpulkan kekayaan, secara spiritual pun kita imbangi dengan perbuatan-perbuatan baik, sehingga pada waktu kita menjelang pensiun ya, menjelang kematian ya, usia tua, kita bisa menghadapi kematian itu dengan lebih tenang ya. Jadi kita harapkan di umur kita 60 misalnya kita bisa pensiun. Kenapa? Karena tubuh kita sudah tidak terlalu bertenaga ya, otak kita sudah tidak terlalu bisa mengingat dengan baik, misalnya seperti itu. Jadi untuk bekerja pun akan sulit di usia tua. Jadi pada waktu sekarang ini kalau kita masih muda, kita berupaya mengumpulkan kekayaan ya. Dengan kekayaan itu kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang baik, dengan berdana, dengan berbuat baik, sehingga di kemudian hari bahkan di kehidupan berikutnya kita bisa aman ya, terjamin di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan mengalami kematian ya. Jadi makanya saya berikan di sini adalah tanda tanya. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mengakhiri kehidupan ini. Dan bisa jadi lebih cepat ya. Banyak juga orang-orang muda ya, separuh orang-orang baru 40, 50 misalnya ya, atau lebih muda dari itu sudah pergi duluan ya. Entah karena sakit ya, misalnya kemarin ini karena pandemi itu kan banyak ya orang-orang yang karma buruknya berbuah sehingga mereka harus mengakhiri kehidupannya karena tidak bisa melewati penyakit ya di masa pandemi ini. Jadi kita tidak pernah tahu usia kita sampai seberapa panjang ya, karena memang kita pasti pernah memiliki bibit-bibit karma buruk di masa lalu yang bibit-bibit karma buruk itu bisa berbuah kapan saja dan kita tidak pernah tahu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan saat ini adalah berjuang ya, secara dharma kita berjuang mengumpulkan banyak kebaikan-kebaikan, itulah yang bisa kita bawa ke kehidupan kita selanjutnya. Nah, seperti yang saya katakan, kita harus memiliki semangat di dalam ajaran Buddha ya, semangat Buddha Dharma, karena kita beragama Buddha, kita yakin ya, bukan hanya percaya bahwa ajaran Buddha ini sangat luar biasa, ajaran Buddha ini menuntun kita ke jalan yang benar, mengarahkan kita ke arah yang sudah benar ya. Kita memiliki bakti, pelayanan ya, ketulusan di dalam melayani ya. Dan juga kita memiliki keyakinan terhadap Buddha Dharma. Seiring dengan perjalanan kita ya di dalam Buddha Dharma, di dalam perjalanan kita meniti atau melayani di dalam Dharma, berbuat baik misalnya ya. Seiring dengan itu, keyakinan kita akan tumbuh ya. Berbeda dengan percaya ya. Kalau percaya itu baru kata orang ya. Kata orang begini dan kita percaya, misalnya seperti itu. Tetapi kalau yakin itu adalah tumbuh dari dalam diri kita sendiri, bukan dari pihak luar yang mengatakan ya.
Jadi kalau kita tumbuh dari dalam diri kita sendiri karena kita mengikuti ajaran Buddha, kita menjadi yakin ya, karena kita mengalami sendiri ajaran Buddha ini sangat baik buat kita. Ya, lalu kita belajar dharma ya, belajar kitab suci misalnya, mendengarkan dharma, ya semua hal ya yang sifatnya pengetahuan dharma kita pelajari, kita mendengarkan, apalagi sekarang akses untuk belajar dharma itu sangat luas ya. Melalui internet juga banyak, kita bisa pelajari dharma. Lalu setelah kita mempelajari dharma dengan baik, kita mengetahui dharma yang benar, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Semangat untuk mempraktekkan dharma karena kita yakin dengan mempraktekkan dharma hanya kebahagiaan yang kita peroleh di masa mendatang ya. Jadi kita semangat mempraktekkan terutama inti ajaran Buddha ya, yang paling mudah kita pahami, inti ajaran Buddha ya, tidak berbuat jahat. Kita berusaha menjaga kehidupan kita, menghindari ya perbuatan-perbuatan yang tidak baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Lalu kita praktekkan ya kebajikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dengan berdana, memberi bantuan kepada orang lain, dengan bermeditasi misalnya ya, itu juga sebuah kebajikan ya untuk mensucikan pikiran kita ya. Hati kita bisa menjadi lebih tenang, lebih bahagia dengan bermeditasi. Itu praktek dharma yang bisa kita lakukan. Sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan apa yang dikatakan sebagai kebijaksanaan. Ya. Kalau kita memiliki kebijaksanaan, ya, kita hidup dalam kehidupan ini akan lebih bahagia. Jadi melalui tahapan-tahapan seperti inilah, melayani di dalam Buddha Dharma, mempelajari Buddha Dharma, mempraktekkan Buddha Dharma, dan akhirnya tumbuh kebijaksanaan di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita lebih bahagia. Itulah tujuan kita belajar Buddha Dharma, adalah untuk bahagia. Jadi kalau kita saat ini belum bahagia, kurang bahagia, apalagi tidak bahagia, berarti ada yang salah di dalam perjalanan hidup kita mempelajari ya, mempraktekkan Buddha Dharma. Ya, seperti gambar sebelah kanan ini ya, kita mencoba terus menggali ya, belajar Buddha Dharma dengan tujuan mendapatkan satu koin ya, yang disebut bahagia ya. Jadi ini simbol bahagia ya. Kalau di duniawi itu simbol Bitcoin. Ya. Kita terus belajar Dharma dengan tujuan kita memperoleh bisa mendapatkan kebahagiaan di kemudian hari. Berbicara tentang investasi, ya kalau di dalam Dharma, investasi yang tertinggi itu adalah hal-hal seperti ini ya. Misalnya dengan cara kita berdana itu bisa secara materi ya. Artinya apa? Kita berdana dalam bentuk barang, ya, dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, dalam bentuk obat-obatan, ya semua yang sifatnya berbentuk berwujud ya, berwujud materi itu kita bisa danakan kepada siapa saja, ya kepada biku, ya, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang mengalami kesulitan atau kesusahan. Kalau kita memiliki materi, kita bisa membantu. Ya. Lalu kita juga berdana tenaga dan waktu. Ya, kalau kita kurang secara materi, ya, kita tetap bisa berdana dengan tenaga maupun waktu, misalnya pelayanan di wihara, kita melakukan pekerjaan sosial, ya bantuan-bantuan yang sifatnya mengorbankan waktu kita ya, mengorbankan tenaga kita, itu kita bisa lakukan ya. Lalu berdana secara ucapan, misalnya kita praktek dalam kehidupan kita sehari-hari ya, menjaga ucapan kita supaya ucapan kita ini tidak kasar ya, ucapan kita ini sopan ya, ucapan kita ini baik. Kita berusaha berdana secara ucapan ya, misal dengan memberikan nasihat, bimbingan, itu pun adalah berdana secara ucapan. Termasuk memberikan ceramah dharma ya, itu adalah dana melalui ucapan yang bisa kita lakukan. Lalu dana secara pikiran ya, melalui pikiran-pikiran baik kita, pikiran-pikiran positif kita, ide-ide kita ya, saran-saran kita, itu yang berguna untuk kemajuan Buddha Dharma itu kita bisa danakan juga ya. Termasuk aspirasi atau doa-doa yang kita lakukan ya, melalui pikiran kita mengharapkan satu kebaikan yang terjadi, itu adalah dana pikiran baik ya, memancarkan cinta kasih, metta misalnya di dalam meditasi, itu pun sudah berdana baik ya, melalui pikiran ya, berdana pikiran yang baik. Lalu juga
kita bisa berdana kehidupan ya, membebaskan atau menyelamatkan makhluk hidup lain, terutama makhluk hidup yang sedang ini ya, diambang kematian ya. Karena mungkin mereka akan dibunuh ya, akan dipotong ya, atau mungkin mereka terkurung ya. Kita bisa membebaskan mereka melalui dana kehidupan. Atau mungkin istilahnya kita tahu function ya, membebaskan atau menyelamatkan kehidupan. Itu pun adalah berdana. Lalu apalagi investasi tertinggi yang bisa kita lakukan? Nah, ini yang tertinggi juga bisa kita lakukan adalah mempraktekkan sila di dalam kehidupan kita sehari-hari dan mempraktekkan samadhi ya. Kita menjalankan Pancasila Buddhis, 5 sila Buddhis, itu pun adalah praktek investasi tertinggi ya di dalam kehidupan kita. Kita mempraktekkan atas sila juga ya, mempraktekkan meditasi baik samatha maupun vipassana, itu pun adalah investasi tertinggi yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Oke, selanjutnya nah, kita berbicara tentang kualitas dana ya. Jadi sebagai umat Buddha kita juga perlu tahu apakah semua dana itu sifatnya sama ya. Tentu tidak ya. Ada yang dana yang berkualitas, ada yang dana kurang berkualitas ya. Untuk dana yang berkualitas, artinya kalau kita berdana dalam hal ini, kualitas dana kita lebih baik ya, bisa menghasilkan atau membuahkan kebahagiaan yang lebih tinggi. Ya. Nah, di sini sebagai contoh ya, kalau kita lihat apa perbedaan berdana materi ya, berdana barang misalnya di sebelah kiri sini ya, dengan berdana dharma ya. Berdana dharma ya, saya contohkan seorang biku sedang memberikan dharma di sana. Apa perbedaannya? Ya, kalau kita berdana materi, berdana uang ya, itu akan mengkondisikan kita memiliki kesejahteraan ya, kemakmuran atau kekayaan di kemudian hari. Ya. Jadi kalau kita ingin hidup kita di masa mendatang lebih sukses ya secara duniawi, lebih sukses secara materi, memiliki kekayaan, kemakmuran secara materi, kita harus banyak berdana materi. Ya. Apapun wujudnya, bisa berdana makanan, berdana uang, ya itu bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita ingin kehidupan kita di masa mendatang lebih bijaksana, lebih cerdas, memiliki pengetahuan, ya, kita berdana dharma. Ya. Dengan berdana dharma, maka di kemudian hari kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Nah, di mana kebijaksanaan ini diperlukan ya untuk jalan kita atau alat kita atau rakit kita untuk menuju pantai seberang. Tanpa kebijaksanaan kita tidak bisa mencapai pantai seberang nirwana. Jadi kita mulai belajar untuk berbagi ya atau memberikan nasihat ya, ceramah dharma atau berbagi artikel-artikel dharma misalnya. Ya, itu adalah satu upaya kebaikan yang kita lakukan untuk mendukung kita ke jalan nirwana. Nah, ini contoh yang lain ya. Ini contoh yang lain. Sebelah kiri kita lihat ya, umat berumah tangga berdana kepada sangga ya, kepada biku dengan penuh hormat ya, dengan penuh ketulusan, dengan penuh sukacita ya, kebahagiaan mereka berdana kepada sangga. Nah, bandingkan dengan yang sebelah kanan ya, ini analoginya adalah seseorang yang berbagi tetapi dilempar gitu ya, uangnya dilempar begitu aja. Ya meskipun tuh uangnya dolar, tapi ini berbeda ya. Jadi satu perbuatan baik berdana dilakukan dengan penuh kesopanan ya, penuh hormat, tetapi yang satunya ini dengan kesombongan ya, dengan arogan. Nah, ini kualitas dananya berbeda ya. Tentu saja dana yang dilakukan dengan penuh ketulusan, kehormatan ya, penuh cinta kasih ya, penuh sukacita itu kualitasnya lebih baik. Selanjutnya, nah, kalau kita melihat kualitas berdana dari sisi
kepada siapa kita berdana? Kalau kita berdana kepada seseorang yang sedang berlatih, ya, berlatih kebajikan, ya, berlatih spiritual, itu kualitas dananya lebih tinggi dibandingkan kepada misalnya penjahat, ya, misalnya kepada orang-orang yang moralnya kurang baik, ya, itu kualitas dananya berbeda. Jadi kalau kita berdana kepada biku, misalnya kepada sangga, itu atau kepada orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang sedang berlatih sila, sedang berlatih samadhi, itu kualitas dananya jauh lebih unggul dibandingkan kepada orang-orang yang tidak berlatih. Ya. Tetapi bukan berarti kita berdana itu pilih-pilih, ya. Setiap kesempatan kita berdana, bahkan kepada pengemis sekalipun, ya, kalau kita melihat mereka memang membutuhkan, kita bisa berdana, ya, kepada orang-orang yang kesulitan, yang memang membutuhkan dana. Nah, selanjutnya kualitas dana juga bisa dilihat dari sisi apakah dana itu kita berikan secara langsung, ya, ataukah melalui perantara orang lain. Ya, kalau kita berdananya secara langsung, misalnya kita berdana makan kepada biku, ya, kepada bante, secara langsung dengan tangan kita sendiri, misalnya, ya, kita serahkan secara langsung, itu jauh lebih baik ketimbang kita misalnya menitip, ya, melalui perantara orang lain. Ya, kalau bisa secara langsung. Kalau tidak bisa, ya tetap bisa kita lakukan meskipun melalui perantara. Hanya saja secara kualitas berdana, dana yang lebih unggul adalah dilakukan langsung, ya. Kita berikan langsung, kita siapkan langsung dari diri kita sendiri. Ya. Lalu contoh lain adalah, ya, kita lihat di sini, ya. Kita bisa lihat gambar kanan sebelah atas itu gambar jadwal, ya. Kalau suatu dana kita lakukan sering-sering, ya, rutin berdana setiap saat, ya, setiap hari, pokoknya sering kita lakukan, itu jauh lebih baik daripada hanya sesekali, ya, sesekali saja. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau kita bisa berdana itu sesering mungkin, ya, misalnya berdana makan kepada anggota sangga, itu kan setiap hari biku, ya, membutuhkan makan, ya, kita bisa berdana setiap hari, kesempatannya selalu ada, misalnya seperti itu. Atau kita berdana mengikuti satu program dana yang memang rutin dilakukan, ya, entah tiap bulan, ya, kita bisa berdana, itu pun sangat baik dibandingkan hanya sekali berdana lalu selesai, ya. Kalau bisa kita rutin berdana setiap bulan, misalnya berdana untuk program-program kebaikan, ya, itu jauh lebih berkualitas dana kita karena kita sering lakukan. Lalu juga di sini dari gambar kanan dan kiri sebelah bawah kita bisa lihat, ya, yang sebelah kanan itu kita berdana makanan, ya, kepada siapapun, ya, tidak harus kepada anggota sangga. Kita berdana makanan kepada siapapun, misalnya mentraktir teman kita pun termasuk berdana, ya. Nah, sebelah kiri ini gambar satu sekolah, ya, atau wihara, ya. Nah, ini perbedaannya ada juga, ya. Jadi kalau kita berdana materi, makanan misalnya, itu namanya makanan kan tidak tahan lama, ya, sehari juga sudah rusak, ya, sudah basi. Nah, kalau kita berdana untuk sesuatu yang tahan lama, misalnya sekolah atau wihara misalnya, ya, itu selama sekolah atau wihara itu digunakan, selama itu pula karma baik kita bertahan, ya. Jadi kita melakukan satu bibit karma baik yang sangat tahan lama. Nah, itu kualitas dananya sangat unggul dibandingkan kita berdana sesuatu yang tidak tahan lama, yang sifatnya cepat rusak, ya, sifatnya sekali pakai habis, misalnya seperti itu. Tetapi bukan berarti saya katakan sekali lagi kita berdana pilih-pilih, ya. Pokoknya setiap kesempatan dana berdana kita lakukan. Ini hanya sebagai gambaran saja kualitas dana, karena umat Buddha juga perlu mengerti kualitas berdana seperti ini. Lalu berikutnya kualitas dana juga bisa dilihat, ya. Kalau kita lihat gambar kiri dan kanan ada perbedaan apa antara kedua roti itu? Nah, yang satu sebelah kiri dananya hanya roti, ya. Sebelah kanan itu lengkap, ya, dananya ada selainya, ya. Bahkan ada alat untuk ininya, ya, alat makannya, ya. Nah, jadi kalau kita berdana
ini maksudnya adalah dana kita lengkap atau tidak lengkap ya. Itu juga berbeda kualitasnya. Ya, kalau kita berdana lengkap ya, itu kualitasnya lebih tinggi. Jadi kalau dana kita misalnya kita berdana apa ya? Berdana sesuatu, misalnya kita berdana rumah misalnya ya. Berdana rumah karena kita punya kekayaan, kita berdana rumah. Nah, kalau berdana rumah atau tanah saja misalnya, itu berbeda dengan kita berdana misalnya beserta isinya. Nah, itu kualitasnya berbeda ya. Jadi kalau kita berdana sesuatu secara lengkap, itu kualitas dananya lebih unggul. Ya, kalau memang dimungkinkan kita berdana secara lengkap, maka kualitas dananya lebih unggul. Lalu dengan yang sebelah bawah ini juga berbeda ya. Satu berdana makanan ya. Satu berdana apa ini ya, bir misalnya ya, minuman keras misalnya, atau berdana sesuatu yang membahayakan ya, berdana sesuatu yang merusak ya, itu berbeda ya kualitasnya. Jadi kalau kita berdana sesuatu yang bermanfaat sama sesuatu yang tidak bermanfaat itu berbeda kualitas dananya. Jadi kalau kita berdana sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menyehatkan, sesuatu yang baik ya, dibandingkan berdana misalnya mentraktir teman minum alkohol misalnya ya. Nah, itu berdana juga tetapi kualitasnya buruk ya, kurang baik. Karena bisa menyebabkan orang lain jadi mabuk misalnya ya. Kesadarannya lemah, kebijaksanaannya jadi berkurang ya, itu tidak baik ya. Jadi ini adalah kualitas dana. Atau misalnya berdana makanan yang sisa, yang makanan basi kepada hewan misalnya ya, itu kualitas dananya juga kurang ya dibandingkan kita berdana sesuatu yang layak untuk dimakan ya. Termasuk misalnya pada waktu ada dana pakaian misalnya untuk korban bencana, kalau kita berdana sesuatu yang sudah rusak, misalnya pakaian-pakaian yang sudah robek misalnya, ya itu kualitas dananya kurang ya. Dibandingkan kita berdana sesuatu pakaian yang masih bagus ya, masih layak pakai, itu jauh lebih berkualitas. Nah, berikutnya ya di sini saya gambarkan sebelah kiri ya, apa artinya itu? Ya, kalau kita berdana atas ajakan orang lain ya, itu kualitasnya lebih rendah dibandingkan atas kesadaran sendiri ya. Jadi kalau kita berdana atas kesadaran sendiri, misalnya kita mendapatkan informasi ada bisa berdana ya, lalu kita lakukan dana itu sendiri ya, kemauan kita sendiri, itu jauh lebih unggul kualitas berdananya dibandingkan dengan melalui ajakan orang lain. Yuk, kita berdana kepada ini itu ya, mengajak teman, mengajak orang lain, kita berdana. Nah, ketika kita berdana karena ajakan orang lain, baru kita mau berdana, nah itu kualitas dananya kurang ya. Meskipun tetap ada manfaatnya, ada akibat baiknya. Tetapi kualitas berdana bisa dilihat dari sisi sini ya. Dari sisi apakah karena diajak orang lain, diajak teman kita berdana, sehingga kita baru mau berdana, atau sebaliknya, kita berdana karena kita mendapatkan informasi bahwa kita bisa berdana ya, lalu kita langsung kemauan kita sendiri kita berdana, bukan karena ajakan atau dari orang lain ya. Nah, itu berbeda kualitasnya. Lalu yang sebelah kanan ini gambar tentang penerangan ya. Artinya apa? Artinya kalau kita berdana dan kita mengerti akibatnya ya, kita mengerti manfaat berdana karena kita belajar agama Buddha dan kita memahami bahwa berdana itu akan menghasilkan akibat yang baik. Nah, dengan pemahaman sebab akibat ini kita berdana, itu kualitasnya jauh lebih baik ketimbang orang-orang yang tidak mengerti untuk apa mereka berdana. Ya, kan kadang ada orang-orang berdana hanya mereka berpikir itu baik, tetapi mereka tidak tahu lebih jauh apa sih manfaat-manfaat berdana ya. Mereka hanya berdana karena ini ya, mungkin karena ya mau berdana aja gitu, tetapi tidak memahami misalnya tentang sebab akibat berdana. Nah, itu berbeda ya kualitas dananya. Kalau kita mengerti manfaat berdana, lalu kita berdana ya karena dorongan dari diri kita, keikhlasan kita ya, kita berdana. Nah, itu kualitasnya jauh lebih tinggi. Karena kita memahami manfaat dari berdana itu sendiri. Nah, selanjutnya
Kita juga berbicara ya, di sini gambar apa, kiri dan kanan. Kalau kita berdana tujuannya untuk duniawi ya, artinya kita berdana tujuannya supaya kehidupan kita mendatang, kita bisa jadi kaya ya, bisa terlahir di surga. Nah, itu kualitasnya berbeda dengan kalau kita berdana tujuannya untuk parami ya, mengumpulkan jasa-jasa kebajikan. Tujuannya untuk sebagai alat ya, kita menuju pantai seberang nirwana. Jadi ini kualitasnya berbeda ya. Jadi ada orang-orang yang berdana, mereka ya sebagian besar orang ya berdana tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan kebahagiaan duniawi di masa mendatang ya, memperoleh surga ataupun mendapatkan kekayaan. Tetapi ada orang-orang tertentu ya, itu mereka berdana tujuannya untuk melepas ya, untuk belajar melepas, untuk belajar istilahnya mereka berdana ini untuk mengumpulkan parami yang cukup yang mendukung mereka di dalam samadhi ya. Jadi di dalam samadhi itu seseorang itu kalau bermeditasi, mereka bermeditasinya itu tidak akan banyak halangan, tidak akan banyak rintangan kalau mereka memiliki karma baik yang cukup. Kebajikannya cukup ya. Misalnya dengan berdana yang cukup, melaksanakan sila yang cukup, itu akan mendukung samadhi mereka. Meditasi mereka akan membuahkan pencerahan atau kebijaksanaan ya, lebih cerah, lebih bijaksana sehingga itu mendukung mereka lebih mudah nantinya ke nirwana. Jadi itu berbeda kualitas dana yang tujuannya untuk duniawi atau tujuannya untuk spiritual. Jadi kadangkala gini ya, kita berdana kalau untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi karma baik ya, misalnya kita berdana materi, kita mengharapkan nanti kita jadi orang kaya, misalnya ya, orang yang berkecukupan, orang yang sejahtera secara materi. Nah, buah dari karma baik yang kita lakukan itu kalau kita pahami secara dharma, itu pun akan habis ya. Mungkin kita bisa menjadi kaya ya, menjadi misalnya terlahir di surga ya, karena kita berbuat baik dengan berdana, kita bisa terlahir di surga. Tetapi masa waktu kita menikmati akibat ya hasil dari karma baik kita itu terbatas juga ya. Kehidupan di alam surga, di alam dewa itu terbatas. Jadi mereka yang terlahir di alam surga ya, makhluk-makhluk yang terlahir di alam dewa itu mereka sedang menikmati akibat ya hasil dari karma baik mereka di kehidupan sebelumnya. Sehingga mereka saat ini sedang menikmati kebahagiaan surgawi. Tetapi pada saatnya nanti ketika karma baik mereka sudah matang, masak, ya habis buahnya, mereka akan jatuh lagi terlahir di alam yang lebih rendah ya, misalnya alam manusia. Mereka perlu mengumpulkan lagi karma baik sehingga mereka bisa terlahir di alam yang lebih baik atau jadi manusia yang lebih baik, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita berdana, kalau saat ini kita belum kondisikan untuk mendukung parami kita ya, mendukung jalan spiritual kita, kita mulai belajar untuk melepas ya. Memang tidak mudah, tetapi kita harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Buddha ini, bahwa karma baik yang kita lakukan itu menghasilkan akibat, dan akibat itu akan habis kalau sudah selesai akibatnya. Jadi kalau kita melakukan satu karma baik untuk tujuan nirwana, itu jauh lebih unggul. Dengan tujuan untuk melepas, itu jauh lebih unggul. Demikian dengan cara ini kita bisa praktek Dharma lebih baik dengan mengerti kualitas-kualitas berdana seperti ini. Ya, selanjutnya kalau kita sudah berbuat kebaikan ya, misalnya berdana ya, bibit-bibit baik yang kita lakukan ini jangan dibiarkan terlantar begitu saja ya, tetapi harus dirawat dan dipupuk. Seperti kita menanam satu bibit tumbuhan atau tanaman, kalau kita tidak pernah menyiramnya, tidak pernah merawatnya, tidak pernah memberikan pupuk, dia tidak akan tumbuh. Demikian juga bibit-bibit karma baik yang kita lakukan ya, dengan berdana misalnya berbuat baik melalui ucapan, pikiran dan perbuatan kita. Kalau kita tidak merawatnya, tidak menyiramnya, ya, justru sebaliknya kita misalnya banyak melakukan kejahatan ya, karma-karma buruk melalui ucapan ya, kemarahan misalnya, melalui pikiran ya,
melalui perbuatan kita, perilaku kita yang tidak baik, itu bibit-bibit karma baik kita itu akan sulit untuk tumbuh. Ya. Jadi bibit-bibit karma baik yang sudah kita lakukan itu harus didukung oleh karma baik kita yang lain ya, melalui pikiran ya, melalui pengendalian diri kita. Jadi ketika kita berdana, kita berusaha berdana secara ikhlas ya. Tidak setelah berdana lalu munculkan kemarahan ya, penyesalan, memunculkan misalnya jadi marah-marah misalnya ya karena mungkin dananya tidak sesuai atau bagaimana ya, menyesal misalnya. Itu bibit yang karma baik yang sudah kita lakukan, kita tanam itu tidak akan berbuah ya. Sulit untuk berbuah. Jadi hati-hati ketika kita berdana pun harus dengan pikiran yang baik ya. Dengan menjaga bibit yang sudah kita lakukan ini, bibit karma baik ini, jaga melalui pikiran, perbuatan yang dan perilaku kita ya, ucapan kita. Jadi bibit baik itu menghasilkan buah yang baik. Apabila seseorang berbuat baik, hendaklah dia mengulangi perbuatannya itu dan bersukacita dengan perbuatannya itu. Nah ya, kata kuncinya bersukacita. Jadi dia senang, dia bahagia dengan perbuatan baik yang dilakukan. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan baik. Nah, jadi tujuan kita melakukan satu kebajikan ya, kita berinvestasi di dalam kebajikan, kita menabur benih-benih karma baik, karena kelak semua bibit-bibit benih-benih baik yang sudah kita lakukan itu kita harapkan membuahkan kebahagiaan. Ya. Tujuan kita adalah kebahagiaan, ya, bahagia. Dan pada akhirnya kita berproses ya menuju tujuan akhir ya. Kita gunakan apa yang sudah perbuatan baik yang sudah kita lakukan, baik dengan berdana atau berbuat dengan menjalankan praktek sila ya. Kita jadikan itu sebagai parami ya, parami untuk tujuan akhir kita, nirwana ya. Jadikan nirwana sebagai tujuan akhir kita sebagai umat Buddha. Jadi jangan hanya kita berharap masuk surga misalnya ya, atau menjadi kaya di kehidupan kita, sejahtera, kemakmuran ya. Itu jauh lebih baik kalau kita juga melakukan dana itu dengan aspirasi ya, aspirasi untuk mendukung kita menuju nirwana ya, tujuan akhir umat Buddha. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui tanya jawab ya. Semoga kita semua berbahagia atas apa yang sudah kita lakukan hari ini. Dengan melakukan puja bakti kita sudah berbuat baik ya. Dengan mendengarkan dharma sudah berbuat baik, dan dengan berdana ya untuk kemajuan Buddha Dharma itu pun adalah suatu kebaikan ya. Apalagi di bulan Katina ini kita punya kesempatan untuk berdana ya. Sedikit banyak yang kita miliki kita bisa danakan berapapun nilainya ya. Dan apabila kita bisa rutin lakukan itu akan sangat berguna buat kita di masa mendatang. Investasi yang terbaik buat kita adalah investasi di dalam kebajikan ya. Semoga hal-hal baik ini berlimpah kepada keluarga, sanak saudara yang telah meninggal, yang sudah mendahului kita. Semoga mereka bisa juga berbahagia, terlahir di alam yang lebih baik. Sadu, sadu, sadu. Ya, saya kembalikan kepada host atau moderator ya. Namo Buddhaya, Romo Budi. Saya mau sedikit bertanya ya. Tadi kan menurut Romo memberikan roti yang tidak lengkap kualitasnya sedikit, dan yang membeli lengkap kualitasnya lebih baik, maksudnya lebih banyak. Ya. Saya pernah mendengarkan cerita tentang Sang Buddha. Pada zaman dulu ada seorang nenek-nenek yang ingin memberikan persembahan pelita. Dengan menjual rambutnya, dia membeli sebuah pelita. Terus yang kaya-kaya juga menyumbangkan pelita. Tapi begitu ada tertiup angin, ternyata yang lain semuanya padam. Terus si nenek itu yang sendiri nyala. Jadi menurut Romo bagaimana ya kualitasnya? Terus ini ada sedikit juga, kalau menurut saya ya Romo,
sebenarnya dana yang diberikan, saya merasa lebih berharga orang yang tidak mampu. Maksudnya gini loh Romo, dia ini untuk sebulan makan, tapi karena ingin berdana, dia mengurangkan jatah makanannya untuk memberi persembahan. Jadi bagi saya itu kayaknya lebih berkualitas ya, karena dia mengurangi dengan tulus dan mengurangi yang untuk dia sebulan itu dia kurangin untuk berdana gitu loh. Jadi kalau menurut saya kayaknya ketulusan lebih ini ya Romo ya, lebih berkualitas kalau menurut saya ya. Tapi kalau yang lain ya nggak tahu dah. Itu aja Romo. Jadi menurut Romo gimana gitu? Makasih Romo Namo Buddhaya. Ya, terima kasih. Tadi Ibu siapa ya? Saya nggak terlalu jelas di sini. Ibu Molek Romo. Oh ya, Cimole ya, iya iya. Suaranya familiar soalnya. Tapi takut salah. Jadi gini ya, sebenarnya sudah dijawab sendiri tadi ya pertanyaannya. Sudah dijawab sendiri ya. Jadi kalau kualitas berdana itu juga bisa dilihat dari sisi ketulusannya ya. Sebagai contoh, nenek tadi yang di zaman Buddha berdana minyak ya, minyak. Karena pada zaman dulu kan belum ada namanya lampu ya, mungkin belum ada listrik kan. Jadi kalau Buddha memberikan dharma desana kepada umat ya, kepada para biku, itu membutuhkan penerangan, pelita. Nah, nenek ini sangat ingin sekali bisa berdana ya, dalam keterbatasan yang dia miliki ya, dalam kemiskinan yang dia miliki, dia berusaha ya, berusaha mengorbankan bagaimana caranya dia bisa berdana gitu ya. Padahal dia tidak memiliki uang, tidak memiliki apapun yang bisa dia danakan. Nah, jadi dalam hal ini adalah ketulusan ya, keikhlasan nenek ini yang menyebabkan dana dia itu begitu kuat. Ya, begitu kuat. Jadi ini sebenarnya analogi yang ini tidak bisa disamakan sebenarnya dengan dana lengkap ya. Jadi kalau kita berbicara di sisi kelengkapan dana, tentu saja kalau berdana tidak lengkap dengan dana yang lengkap, lebih unggul dana yang lebih lengkap ya. Secara logika pun kita sudah bisa memahami itu. Nah, tetapi kalau di sisi ini berbeda ya, berbeda. Jadi dilihatnya dari sudut pandang keikhlasannya ya, dari sudut pandang pengorbanan yang sudah dilakukan, dari sudut pandang bagaimana seorang yang secara ekonomi kurang tetapi dia masih berusaha ya untuk bisa berdana itu lebih unggul ya dibandingkan misalnya orang kaya yang punya uang, misalnya orang kaya punya uang setiap bulan dia punya penghasilan 100 juta misalnya, wah kan besar sekali ya, tetapi dia hanya berdana mungkin 100.000 ya, 100.000 bagi orang kaya ini sangat kecil ya, sangat mudah dia danakan, sangat mudah dia untuk melepas ya. Nah dibandingkan dengan orang yang misalnya untuk makan aja susah ya, misalnya ya taruhlah masih punya penghasilan sebulan misalnya 1 juta ya, masih punya penghasilan, tapi orang yang punya penghasilan 1 juta ini dia bisa berdana 50.000 atau 100.000, wah itu sudah luar biasa ya. Karena dia sangat butuh perjuangan ya. Butuh istilahnya secara batinnya pun bagaimana berat itu ya. Tapi kalau dia bisa melepas itu karma baiknya luar biasa ya. Jadi karma baik tadi saya katakan kualitas dana dengan kalau kita bisa melepas ya dibandingkan kita tidak bisa melepas itu berbeda ya. Jadi jauh lebih unggul orang-orang yang bisa berdana dengan cara melepas ya. Ya, kalau kita dalam berdana kan kadang-kadang kita berat gitu ya. Kalau misalnya kita punya uang sedikit gitu, tapi berdananya agak besar itu susah ya, susah. Tapi memang dalam hal ini juga kita butuh kebijaksanaan ya. Jangan sampai kita berdana lalu kita jadi tidak terganggu secara finansial ya, secara keuangan kita terganggu. Makanya disarankan Buddha pun ya, Buddha pernah mengatakan membagi kekayaannya, membagi penghasilan yang kita miliki dalam 4 bagian ya. Jadi ada bagian yang harus digunakan untuk kehidupan kita, ada bagian yang harus kita simpan ya untuk kebutuhan darurat ya, kebutuhan mendesak yang kita tidak pernah duga ya, misalnya sakit atau apa. Lalu ada bagian yang kita gunakan untuk investasi. Nah, bagian yang untuk investasi ini bisa investasi, kalau saya menerjemahkannya bisa investasi secara duniawi ya,
dengan misalnya membeli aset ya, membeli ya tadi di awal sudah dicontohkan ya, membeli aset-aset yang nilainya untuk supaya waktu kita masa tua kita masih punya tabungan ya, intinya seperti itu, punya biaya hidup. Lalu ada bagian yang kita bisa gunakan investasi secara spiritual ya, dengan berdana dan lain-lain. Nah, itu bisa kita gunakan uang kita miliki secara bijaksana. Seperti itu ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya, mungkin gimana dari BBC atau dari yang online? Ada pertanyaan, silakan. Dari yang online juga boleh. Oke, kalau belum saya mau nanya satu ya, Romo. Suaranya ke-mute, Romo. Oke, saya mau tanya, bagaimana untuk investasi-investasi ilegal itu seperti Sunton atau yang lain-lainnya yang kita kan ngajak member. Itu disarankan kan mereka ngajak member dan sebagainya. Dan ternyata kita ngajak member ternyata itu adalah investasi bodong, Pak. Walaupun awalnya kita tidak ada niat untuk menipu orang lain ya. Tapi akhirnya karena kita kayak yang terjadi yang ilegal kemarin akhirnya ketutup, dan juga teman-teman yang lain yang kita ajak pun akhirnya mereka mengalami kerugian. Walaupun niat awalnya kita kan ngajak supaya orang sama-sama cuan gitu kan. Tapi akhirnya mereka malah kerugian dan kita pasti sedikit banyak merasa bersalah walaupun itu niat awalnya baik gitu loh. Gimana pandangan Romo? Oke, pandangan saya ya. Kalau pandangan pribadi saya secara ya kita kaitkan juga ke dalam Dharma ya. Kalau di dalam Dharma, kalau kita melakukan satu perbuatan baik, itu namanya karma itu kan cetana ya, kehendak ya. Jadi kalau kehendak kita, niat kita memang bukan niat yang buruk, saya rasa tidak akan berakibat ya, tidak akan berakibat buruk. Jadi itu patokannya di sana ya. Jadi kita tujuannya kita mengajak orang lain ya, apakah ada niat buruknya? Ya, misalnya kita tahu ini kayaknya nggak benar nih, tetapi kita masih mengajak orang lain. Nah, itu sudah ada niat buruk. Seperti itu ya. Tetapi di sisi lain juga kita sebagai umat Buddha juga memang harus apa ya, punya kebijaksanaan juga ya. Dalam artian kalau kita mengetahui satu investasi sepertinya tidak masuk akal gitu ya. Apalagi yang memberikan hasil yang pasti. Ya, namanya investasi misalnya katakan ini pasti cuan nih misalnya, pasti untung nih, apalagi untungnya sudah ditetapkan ini sebulan bisa untung 50% misalnya. Nah, itu aja udah tidak masuk akal ya. Nah, kalau kita gunakan kebijaksanaan kita, sebaiknya kita menghindari ya investasi-investasi seperti itu. Jadi jangan sampai kita justru terbawa, tergoda ya karena keinginan kita, karena loba kita, lalu kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas tidak masuk di akal kita ya. Apalagi kita tidak tahu persis investasi itu benar nggak nih dilakukan di investasi ya, dalam hal ini mungkin di tradingkan secara benar ya, ataukah hanya untuk apa istilahnya ya, money game misalnya seperti dia, untuk uang baru yang didapat dari member untuk menutupi menutupi membayar member-member lama ya, kan itu kan banyak sekarang penipuan-penipuan yang akhirnya berakhir seperti itu ya, investasi-investasi yang akhirnya malah berakhir seperti itu karena mereka menggunakan uang nasabah atau uang member baru untuk membayar atau menutupi atau memberikan cuan bunga kepada member-member lama ya. Akhirnya kalau kita lihat skema Ponzi ini kan ya, istilahnya Ponzi kan, itu pada akhirnya kan merugikan orang lain ya. Itu sebaiknya kita tidak ikut investasi yang demikian. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Harusnya Bro Sumartim juga udah lebih mengerti. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman lain yang
Oke, kalau nggak ada mungkin saya rasa cukup untuk hari ini. Ya, kalau tidak ada bisa diakhiri. Saya rasa cukup ya. Oke, terima kasih Romo Budi atas sharing dharmanya hari ini. Ya, terima kasih buat teman-teman semua atas kesempatannya juga. Mungkin kebaktian bisa dilanjutkan dengan Ibu Agnes. Baiklah. Anumodana untuk Dharma di sana yang hari ini telah disampaikan dengan sangat jelas oleh Upasaka Pandita Budianto. Saking jelasnya, jadi yang bertanya sedikit karena sudah dijelaskan dengan sangat mendetail. Terima kasih banyak. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan kebajikan sesuai dengan yang tadi kita sudah dengarkan, yaitu dana paramita. Bagi rekan-rekan yang menyaksikan secara online bisa langsung berdana ke BCA 1466 212131 atas nama Perkumpulan Majelis Budayana dengan keterangan BBC Bali atau diberi akhiran 08 di 2 digit terakhir. Ya, sambil kita menunggu rekan-rekan yang di BBC sedang melakukan dana paramita, sekaligus saya informasikan kegiatan untuk minggu depan, yaitu Sanghadana Katinakala. Jadi kepada rekan-rekan, kita akan mulai dari awal pagi hari dengan kegiatan yang bajik, yaitu kita berkesempatan untuk bersama-sama mengikuti pindapata. Jadi pada saat pindapata tersebut, ini sekedar untuk sharing, mungkin ada yang belum pernah atau mungkin lupa karena ini kegiatan yang setahun sekali atau setahun 2 kali mungkin ya yang bisa dilakukan. Pada saat pindapata ini umumnya Biku Sangga akan berjalan di salah satu rute, kemudian kita sebagai umat kita bisa menyediakan persiapan biasanya dalam bentuk makanan. Ada yang bisa sebaiknya sih makanan kering atau ada juga yang bisa dalam bentuk dana. Kalau di zaman kehidupan Buddha ataupun di beberapa daerah atau negara tertentu, memang benar-benar yang diberikan adalah makanan. Jadi mangkoknya benar-benar mangkok biku untuk diisi makanan. Hanya kalau di Indonesia kita di sini lebih seringnya ada yang dalam bentuk dana dalam bentuk materi, tapi ada juga yang dalam bentuk makanan kering. Karena mungkin di sini tidak terbiasa dengan makanan yang dicampur di dalam satu bowl gitu. Nah, kita akan melaksanakan kebajikan tersebut di minggu pagi jam 7 di Budayana Buddhist Center. Teman-teman bisa standby di sini, kemudian nanti setelah melakukan pindapata di jam 7 pagi, kurang lebih setengah jam, 7:30 adalah waktunya Bante juga untuk sarapan, ya. Dan kita juga nanti bisa sarapan pagi di sini, dan lanjut untuk persiapan puja bakti di jam 9. Bagi rekan-rekan yang sudah berdana atau mendaftarkan dananya juga melalui transfer, nanti akan ada stand yang menyediakan untuk dana yang diambil. Jadi ada paketan-paketan yang sudah disiapkan, nanti bisa info atas nama siapa, dananya apa, jenisnya, nanti akan diberikan oleh panitia paketnya, demikian. Dan nanti kita itu kurang lebih kebaktian mulai jam 9, diharapkan para umat jam 8 atau setengah 9 sudah standby di sini, tetap menggunakan masker selama kegiatan berlangsung, makan pun ketika misalnya hadir bisa cari tempat yang terbuka di depan, di luar, kita bisa makan dengan jaga jarak dan
menghindari atau meminimalisir komunikasi tanpa menggunakan masker. Ya. Setelah dari puja bakti kurang lebih sampai jam 11, setelah usai dari jam itu maka Bante akan makan siang, begitu juga dengan umat akan disediakan konsumsi makan siang. Kemudian dilanjutkan jam 12:30 ada baby and kids blessing. Jadi ada doa dari biku untuk anak-anak. Jadi silahkan didaftarkan bila ada anak atau cucu atau ponakan yang ingin mengikuti baby dan kids blessing. Umumnya anak-anak akan didampingi oleh orang tua atau walinya untuk nanti dibacakan doa dalam bentuk doa tisarana oleh biku. Kemudian akan ada sedikit upacara pemotongan rambut, biasanya sedikit saja, Bante akan motong sedikit rambutnya anak-anak, kemudian nanti dipercikin air berkah, dan anak-anak yang sudah terdaftar akan mendapatkan sertifikat bahwa pada saat tanggal 31 Oktober di Budayana Budi Center telah mengikuti Baby and Kids Blessing. Selanjutnya di jam 1 adalah acara wisudi. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum pernah atau sudah pernah tapi ingin memperbarui wisudinya, silahkan mendaftar. Jadi wisudi ini biasanya adalah berupa pernyataan kita bahwa kita secara sadar mau berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Bagi yang sudah pernah mengambil wisudi tisarana, misalnya saya ingin berpraktek sila, yaitu dalam bentuk Pancasila Buddhis, memiliki aspirasi untuk bisa menjalankan itu sehari-hari, maka biasanya Bante juga akan membimbing dengan diambilnya Pancasila Buddhis untuk diterapkan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu sudah menjadi upasaka upasika. Dan itu kebajikannya atau paraminya akan luar biasa ketika setiap kali pagi hari dan malam hari menjelang tidur kita bertisarana, satu. Kemudian setiap pagi ketika kita bangun tidur kita juga mengucapkan Pancasila Buddhis. Jadi dari awal pagi hari kita sudah menyatakan perlindungan kita pada Buddha, Dharma, dan Sangha, plus ditambah kita mengambil sila yang kita upayakan untuk dikerjakan. Bila nanti di tengah hari kita gagal atau lalai atas ketidaksengajaan, itu ada untuk di penjelasan karma itu ada penjelasannya, tetapi hasilnya berbeda gitu. Sama dengan kalau hari ini saya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang salah, dan tidak mengkonsumsi segala yang memabukkan, tetapi ketika di pagi hari saya tidak menyatakan tekad saya, hasilnya juga berbeda. Meskipun hari itu kita tidak melakukan pelanggaran, tetapi ketika tidak kita tekadkan di pagi hari, itu hasil karmanya juga berbeda. Sedikit ya, nanti detailnya biar Bante aja yang menjelaskan. Hanya karena ini penting supaya kita bertisarana, wisudi, tidak hanya karena ikut-ikutan, tidak hanya untuk tren saja, atau tidak hanya demi mohon maaf, mungkin kadang-kadang mungkin butuh nama Buddhis dan sebagainya, tetapi lebih dasarnya karena kita paham. Oke. Baiklah, jadi kita akan berjumpa minggu depan di Sanghadana Katinakala. Bagi yang tidak bisa mengikuti, juga bisa mengikuti secara online via Zoom maupun via YouTube. Baiklah.